Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BBS, kali ini kita akan ke Ketambe lagi, mau nge-review salah satu guest house yang ada di Ketambe. Bagaimanakah keseruannya? Saksikan terus Basi-Basi Story. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun channel Basi-Basi Story. Do, gimana do? Kita di sini apa-apa saja yang ingin kita review do di lokasi Ketambe ini? Kan kemarin kan kawan-kawan pernah vlog yang kemarin ada pernah kita kan mancing Ketambe cuma gagal. Gagal. Nah, kali ini kita akan review atau kita akan keliling-keliling dulu ya tempat salah satu destinasi guest house kalau bisa kita bilang. Oke. Di Ketambe ini ada banyak guest house gitu. Jadi salah satu unggulan wisata di Kota Cane ini ada di Ketambe. Ketambe ini sendiri ada menyediakan tempat arung jeram. Arung jeramnya terkenal tuh. Arung jeram, trekking, sama wisata air panasnya. Oke, air panas. Salah satunya Ada juga danau di atas do. salah satunya kita akan coba review tempat guest house ya yang ada di Kota Cane. Ini apa nama guest house? Tadi apa nama guest house ini? Kalau kita dari kota, dia ada posisinya ada di sebelah kanan kita. Ya, namanya sekarang saya tanya aja ya. Oke Ji, ini nama guest house-nya sendiri apa nih? Oke, nama guest house sendiri bisa dikatakan Pondok Wisata. Pondok Wisata. Oke Ji, ini nama guest house-nya sendiri apa namanya? Pondok Wisata Ketambe Guest House. Kalau lokasinya? Lokasinya tepat berada di desa kurang tahu ya. Pokoknya di sini Kecamatan Ketambe. Dari kota ya, di sebelah kanan ya? Sebelah kanan dari kota. Oke, di depan sana ada juga restoran. Kalau tanda mau masuk ini sebelah depan, sebelah kiri dari kota Cane itu ada restoran ya. Ataupun Jadi, gimana tuh? Ataupun bisa di sebelah kanan, ada di sebelah kiri grosir. Dari sini, dari sebelah kanan kota. Orang jual makanan. Jadi inti kita vlog hari ini kita akan coba keliling dulu ya. Ada apa ya city footage yang keren. Kalau dapat kita bule, kita akan Coba wawancara ya. Sombong amat. Tujuannya di sini apa, ngapain di sini kan? Apa senang di sini? Pokoknya inti dari vlog ini kita akan keliling untuk lihat footage-nya. Sekalian kalau dapat plusnya kita akan coba wawancara bule, katanya ada yang nikah sama orang lokal. Gimana? Oke, menarik tuh. Menarik sekali. Oke. Gimana dah? Ini udah 3 kali ini masuk vlog, nggak pernah ngomong nih. Oke. Ikuti terus perjalanan kami di akun channel Basi-Basi Story. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat nanti ya. Kita akan melihat pucuk-pucuk dari atas. Kalau bisa itu punya itu. Spesialisasi Waji ini bagian handle kalau Basi-Basi Story terbangan drone. Drone, oke. Kalau bisa ya, cuman kita lihat dulu karena kan di sini pohon-pohonnya agak rapat ya. Takut kita kalau rapat gini sinyal kurang. Tapi kita coba juga diterbangkan. Sebelumnya kita terbangkan dulu apa kita review dulu. Review ke dalam dulu. Review ke dalam dulu. Ayo, lanjut aja. Lanjut. Udah ngapain dah? Oke kawan-kawan, kita udah di tempat apa nih? Restoran gimana Mas? Restoran Pondok Wisata. Kita bisa jumpai abang nih. Nama apa kawan Bang? Nama abang Evan. Oke, ini nama abang ini Evan. Kalau kawan-kawan nanti main-main ke sini, nanti jumpa sama abang nih. Kita biar lebih ngerti lagi wisata Ketambe ini ada apa aja destinasi wisatanya. Evan, ini guest house-nya sendiri ini berdiri sejak berapa tahun Bang? Tahun berapa nih berdiri? Udah lama. Udah lama Bang ya? Udah lama dari 99-an. Udah lama, udah 99 ya? Sebelum apa lah ya, sebelum tsunami lah ya, sudah berdiri ya. Berarti ini udah terkenal lah Bang di luar negeri. Kalau wisatawannya dari mana ya Bang? Kalau wisatawannya seringnya Kebanyakan mayoritasnya dari mana? Dari negara mana? dari negara Jerman, Prancis, Australia, Islandia. Kalau Belanda Bang, ini kayak bendera Belanda juga. Belanda juga ya. Belanda istri manajer semua. Oh, itu yang harus kita review. Harus kita tanya-tanya nih. Katanya yang punya ini, manajer ini istrinya orang bule ya. Kok bisa ya? Kita bisa malah kalau dapat nih, kalau dapat. Malah di ini ya di Islam ya dulu. Itu Islam oleh abang. Nanti ya. Tanya lagi Ji, apa mau tanya? Untuk penginapannya sendiri Bang, bisa di Berapa dari satu malam plus untuk makan sarapan paginya berapa dia? Kalau makannya itu beda dari tempat tidur atau penginapannya. Makanan lain lagi dan penginapannya lain lagi. Kalau penginapan berapa harga?
Penginapan Basik Bunglon, namanya Basik Bunglon itu sekitar 150. Dan yang sebelah sini 120 Per malam bang ya? per malam. Dan makanannya Tadi nama penginapannya Bang Sibulon. Basik Bunglon. Basi Bulon. Nanti kita akan Coba ke tunjukkan situ, ya, ah. Bang Sibulon seperti apa. Satu lagi apa namanya sebenarnya? Penginapan biasa. Biasa aja ya, 120 kan. Nanti kita akan coba kasih tunjuk Bang Sibulon itu seperti apa sama penginapan seperti apa ya. Oke. Kalau penginapan biasa itu 120.000 per hari. Kalau Bang Sibulon itu 150.000. Itu di luar makan. Di luar makan. Nah, kalau sama makan pagi ini Bang, itu kisarannya berapa tuh? Sudah ada menunya di sini. Oh di sini. di sini sudah ada. Sini ya. Oh di sini bervariasi ya bang ya. Oke. Tunjukkan lah. Udah. Nampak nih. Apa lagi Ji? Oke. Kita coba. Kalau paketnya Paket, nih. Paket wisata nih. Biasanya wisatawan asing itu sukanya tuh kemana tuh wisatawan asing? Sukanya biasanya orang asing datang pergi ke trekking Kemana? ke Gunung Lauser. Gunung Lauser. Gunung Di sana Lauser bisa ya. dapatkan air terjun, air panas, dan sebagainya hewan-hewan seperti orang hutan. Oh, itu Itu plusnya salah satu ini kita ambil. Gunung Lauser nih yang aku tahu ya. Gunung Lauser nih satu-satunya yang ada di dunia di mana ada orang hutan, badak Sumatera sama harimau Sumatera di tempat yang di satu tempat. Itu satu-satunya di dunia tuh. Itu yang harus kita jaga di Kota Cane ini. Di dunia nih. Di dunia. Cuma ada di Aceh Tenggara. Oke bang, untuk paket turnya sendiri bang, untuk ke Gunung Lauser dan sekitarnya seperti air terjun, air panas, itu berapa? Tergantung harinya. Tergantung harinya. Kalau Umpamanya dia nginap di sana itu per hari 600. per hari 600 untuk Makan. untuk mancanegara tuh bang. Mancanegara Orang 600. luar, orang bule lah Bang, kita bilang. belum boleh ya bang. 600 itu semuanya makanan, gaji guide, gaji porter, semuanya sudah lengkap. Kalau Dan orang tenda-tenda. lokal, Orang lokal bang. Kalau lokal jarang biasanya trekking langsung menginap sana. Paling enggak PP PP di PP langsung ya. sekitar 400 400 bang. per hari. Oke. Oh, untuk ini bang, untuk satu lagi untuk paket tur apanya bang? Karung jeramnya bang? Kalau Rafting. rafting ya, bisa Kalau- dari Ketambi sampai ke Kalau paket raftingnya saya juga kurang tahu. Oh, ya. Oke, Desa, Bang. ada. Belum pernah mengikuti. Cuman di guest house ini menyediakan nggak? Menyediakan. Rafting ya, menyediakan. Rafting. Berarti di sini guest house apa namanya? Wisata apa? Pondok wisata. Pondok wisata Ketambi ini menyediakan trekking sama rafting juga ya berarti. Lengkap lah berarti kalau wisata bilang ya. Terima kasih Bang Epan. Bang Epan, terima kasih Bang Epan. Nanti kami minta izin dulu untuk keliling-keliling tempat wisata, tempat guest house ini Bang. Betul ya Bang? Ya, ya. Oke. Oke, kita akan ke tempat guest house. Apa rumah? Bansi Namanya Bansi Pulau tadi bilang Abang Epan. Bang Epan, sebenarnya namanya Bang Epan. Oh, Bang Epan tadi Bansi Pulau ini ada So you want harganya 150. Bagaimana bentuknya? Ayo kita ikuti kami ya. ayo let's go. Oke, 150. 150. Satu hari ya. Oke guys. Udah. Sudah sampai ya. Oh, kira nggak rekam ijaz, rekam. Sudah sampai Napan Bansi Bulo ya. Namanya Namanya Bansi Bulo dan kita akan mereview sampai ke dalam penginapan. Izin juga Bang Panda kita yang kosong bisa kita review dalam 150 itu dapat apa aja. Mana dah? Pimpin. Ayo. Oke. Assalamualaikum. Selamat tidur kemarin. Oke, teman-teman, di sini bisa kita lihat apa-apa saja yang kita dapat di 150.000 ya. Oke.
Sepatu lah. Enggak, aku nggak bisa. Jadi saya bayangkan di dalamnya kalau kita rame-rame di sini kita bisa jatuh ke bawah ya. Serius itu? Dia ambil itu. Enggak, itu cuma lampunya. Oke, teman-teman, kita sudah berada di dalam penginapan Bansi Bulu tadi ya. 150. Di sini bisa kita lihat dalam 150.000 apa-apa saja yang berapa. Yang pertama ada spring bed, kapasitas 3 orang ataupun 4 orang. Laki-laki bisa. Laki-laki bisa lah untuk 3 orang 4 orang ya. Kalau untuk perempuannya sendiri, kalau untuk perempuan kira-kira 2 orang 3 orang. Di sini bisa kita lihat lagi ada tisu untuk mengelak. Ya jangan kayak gitu. Kita dengar tuh. Udah. Oke, bisa kita lihat teman-teman kamar mandi yang ada di penginapan Bansi Bolo ya, sangat bersih ya. Di sini bisa ada shower, ada WC duduk, American Standard, Tidak disponsori kawan. Pakai shower gitu. Oke, di sini penginapannya dengan 150.000 cukup ini ya, cukup mewah, cukup wow lah bisa dikatakan ya teman-teman. Karena di sini cukup ini ya, cukup wow lah, cukup mantap lah menurut saya. Oke, inilah kita lihat inilah showernya apanya ya. Oke, seperti inilah bentuk kamar mandi dari Bansi Bolo. penginapan Bansi Bolo yang tempatnya nama penginapan guest house-nya adalah Pondok Wisata Ketan. Oke. Ini kita akan cobakan terbangan ton, kalau ada sinyal kita akan terbangkan, tapi kalau enggak gimana lagi dia. Iya. Kita usahakan terbang aja. Dari Kelambi, masing-masing. Dari atas ini, kita bisa lihat apa yang ada di sekitar pondok wisata Guest House Ketambi ini. Kah, banjir besar yang terjadi kemarin tuh. Jadi, untuk sahabat BBS, ayo kita jaga lingkungan kita sekitar. Ke tempat penginapan Bansilo ya. Bansilo. Bansi Bunglo. Sama penginapan biasa, cuman nggak bisa. Cuma nggak bisa karena di situ Boleh punya privasi dan nggak bisa kita. Kalau kosong mungkin bisa kita masuk dalam. boleh. Tapi karena ada wisatawan mancanegara, jadi orang itu juga punya privasi sendiri, jadi kita nggak bisa ganggu. Tapi tergantung orangnya juga. Ada juga yang care, boleh care cara kita cara juga kayak kurang ya, kurang bisa kita ajak bicara. Tapi kita hargai juga. Tapi juga kan sudah kita ngasih nampak dari udara ya. Kendalanya di situ lah. Sinyal sama hutannya masih rapat. Pohon-pohonnya masih terlalu ini ya, besar-besar. Terus masalah wawancara boleh tadi yang manajer di sini. Kan kita tadi bilang kita akan tunggu sampai jam 4, tapi faktanya sampai jam berapa? Jam 4 belum Juga pulang. Jadi kata Bang Evan tadi, manajer sama ini ada lagi ke kota. Dari sini ke kota berapa menit? Ada sejam mana? Enggak lah, setengah jam. 20 menit. 20 menit. Jadi ada urusan apa ya? Keluarga. Jadi agak lama. Jadi kita mungkin next vlog mungkin kita akan coba tetap nge-vlog juga di sini, insyaallah setelah lebaran dia. Setelah lebaran kita Kita akan coba nginap sini, trekking sini, sama rafting sini. Oke. Caranya ini tadi kalau banyak subscribe sama share. Oke. Jangan lupa subscribe aja biar Dan kita repost terus. bisa kita kembangkan lagi vlog kita basi-basi story ini. Like, subscribe, Dan komen di bawah. Dan nontonnya jangan di skip biar bisa berkembang lagi Oke, siap. vlog kita ya. Oke, cukup sekian lah ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi-basi Story.